Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini sampai detik ini kita masih diberi satu, umur yang panjang, kesehatan, dan wabil khusus anak-anakku sekalian masih diberi kesempatan untuk bisa belajar. Yang diberi kesempatan bisa belajar inilah yang nantinya anak-anakku sekalian ini dimulai diperhatikan ini ya, dari bagaimana Bapak Ibu guru itu mengajari, mengambil momen seperti ini, dimulai dari mana, berakhir di mana, outputnya berupa apa, itu kamu pelajari semua. Nah, karena kamu ini bisa belajar kondisi, situasi pembelajaran seperti ini, alangkah murkanya Tuhan jika kita tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, seandainya kita ini bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita, karena nikmat kita ini banyak sekali. Coba saya tanya, nikmat yang ada di diri kita sendiri saja, ya, apakah hidung Anda itu boleh dibeli 1 miliar? Nggak boleh. Nilainya hidung aja 1 miliar nggak boleh, bayangkan. Ini berupa nikmat. Apakah dengkul Anda ini boleh 5 miliar? Nggak boleh, itu artinya nikmat. Anda bisa bersekolah di sini itu juga berupa nikmat. Zaman penjajahan itu untuk bersekolah itu luar biasa sulitnya. Cuman ketika belajar itu harus ada passion dari dalam diri kita. Saya ini mau berbuat sesuatu untuk mengetahui sesuatu sehingga nanti kami bisa mengerjakan sesuatu. Itu harus ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita sebagai umat beragama marilah bersyukur secara berharfiah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Secara bilhal, secara tindakan kita harus meningkatkan, menghargai umur kita, menghargai guru-guru kita mengajar, menghargai kesempatan kita untuk bisa belajar. Itu cara bersyukur kita secara bilhal, secara tindakan. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan harfiah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena beliau ini merupakan teladan terbaik yang pernah ada di muka bumi. Ya, beliau ini adalah teladan terbaik yang ada di muka bumi. Beliau ini seorang manusia biasa, tapi kebetulan Allah mendaulat menjadi seorang nabi. Tapi seluruh konsekuensi sebagai seorang manusia, beliau ini mengalami semua. Mengalami kesulitan belajar, mengalami lapar, mengalami miskin, mengalami jadi pengembala kambing. Tetapi untungnya apa? Rasulullah itu seorang nabi kebetulan diturunkan dari zuriatnya orang-orang top, zuriatnya orang-orang terpandang, sehingga siapapun yang akan menyakiti nabi selalu terlindungi. Walaupun Allah itu secara langsung bisa melindungi, akan tetapi Allah itu ingin menunjukkan betapa Rasulullah itu adalah seorang manusia. Itulah dari situ Allah menunjukkan. Bukan berarti kenapa Nabi selalu ini. Enggak. Memang ditunjukkan sebagai seorang manusia dia mengalami semuanya. Lapar, ya. Beliau pernah sakit, pernah punya hutang. Ya, seperti itu. Nah, untuk itu salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersedekah. Ya, bersedekah. Sodakoh, memberikan sesuatu yang ada dari diri kita kepada orang lain. Kapan itu dilakukan bersedekah? Tidak usah menunggu kaya, tidak usah menunggu jadi ilmuwan,
Tidak usah menunggu kamu punya keterampilan yang cukup. Akan tetapi keterampilan yang baru didapat sudah mau mengajari orang lain. Kita baru mendapatkan rezeki sedikit tapi sudah mau berbagi kepada orang lain. Kita baru mendapatkan pengetahuan, keterampilan, kesempatan yang sedikit kita bisa berbuat. Sodakoh itu ucapan yang bagus, bagian daripada sodakoh. Apa manfaat sodakoh? Ya, salah satu di antaranya adalah, apalagi dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu penuh berkah. Karena apa? Seluruh amalan kita itu pahalanya dilipat gandakan. Bahkan kalau kita ketemu di Lailatul Qadar, ibadah satu malam sama dengan 1000 bulan. Artinya sama dengan 80 tahun. Coba bayangkan. Manfaat yang pertama sedekah adalah menjaga kita nanti diazab di dalam kubur. Ketika kita meninggal, fisik kita ditanam di dalam kubur, roh kita dicabut oleh Allah, ditempatkan di mana? Semoga nanti jasad kita, roh kita yang selama ini menjadi tunggangan roh kita ini, kan kita ini bisa ngomong kan ada roh kita ini. Coba bayangkan sedikit saja, rambut Anda yang Anda puja-puja hari ini, alis Anda yang sampai puja-puja hari ini, itu kalau kamu lepas, kamu potong, kamu buang, itu tidak ada artinya. Artinya apa? Dia tidak tidak punya roh. Kuku kamu yang kamu kotek setiap hari, coba kamu potong, tek, kamu buang, tidak ada artinya. Diinjak siapapun tidak ada artinya, karena tidak punya roh. Tetapi kalau kuku masih menempel di diri kita, coba berani-berani kelahi itu, ya kan? Seperti itu. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, kita akan terhindar dari api neraka. Karena untuk mensucikan, alat sesuci itu ada 3. Apa? Air, alat sesuci. Wudu menggunakan air, membersihkan pakaian pakai air. Tetapi alat sesuci yang kedua apa? Tanah. Kita kena najis anjing, kena najis babi, kita cuci dengan tanah. Ada alat cuci yang ketiga, yaitu api. Kalau kita banyak dosa ketika hidup di dunia ini, nanti untuk mensucikan diri kita untuk bisa masuk surga, itu dicuci dengan api. Di mana letaknya? Di neraka. Ya, a'udzubillah min dzalik. Maka mulai hari ini dan seterusnya, berusahalah memaafkan kepada orang lain. Memaafkan itu tanpa prasyarat. Aku mau memaafkan jika kamu meminta maaf sama saya. Enggak. Memaafkan itu adalah unsur tunggal yang tanpa syarat. Tidak ada syarat tertentu orang memaafkan itu. Ya. Jadi memaafkan kepada orang, karena Allah itu punya sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Kul Kudus dan seterusnya. Artinya apa? Sifat-sifat Tuhan itu kalau bisa kita tiru semua. Mengasihi orang lain, memanfaatkan orang lain, jujur, ya, mencari ilmu. Nah, itu sifat-sifat Tuhan seperti itu. Allah itu tidak pernah membeda-bedakan apakah makhluknya itu beriman atau tidak beriman, selalu diberi rezeki. Ya, yang beriman kepada Allah, yang tidak nih. Kita ini jangan selalu hidup tertutup hanya kepada orang-orang yang seide dengan kita. Kita itu harus berbaur kepada orang yang tidak seide dengan kita. Apalagi seorang penceramah, seorang agamawan. Jangan sampai mencari komunitas yang seide, seiman. Itu jangan. Kalau itu nggak ada pahalanya, kenapa mendakwahi orang yang sudah seiman? Oleh sebab itu, kalau kita ketemu kawan-kawan kita, saudara kita yang tidak seiman, tidak sepaham, justru dirangkul. Itu merupakan ladang dakwah. Manfaat yang ketiga, melapangkan dada kita. Dada kita ini saat ini kan ada pandemi nih. Kita sesak napas itu karena jengkel. Kita sesak napas karena penyakit. Insya Allah
dengan bersedekah di bulan Ramadan, maka dada kita ini akan bersih dari semuanya penyakit. Allahumma la yadhurus min syai'un fil ardi wa ila fissa fama. Jauhkan dari penyakit yang dari mana datang, dan dari bumi maupun yang datang dari langit. Kalau Rasulullah itu dulu mengibaratkan dalam hadisnya itu, orang yang lapang dada yang bersedekah itu ibarat kalau kita itu pasukan perang pakai baju besi. Baju besi kecil itu kelihatan dipakai itu menutupi semuanya, jadi kita aman. Tetapi bagi orang yang tidak sedekah, baju yang sudah longgar tuh rasa kekecilan terus, ribet ya, melekat di sini. Ya, nah itu manfaat sedekah yang ketiga. Kita akan merasa dilapangkan. Kemudian kita akan terhindar dari apa? Bala, wabah. Ya, terhindar dari wabah atau bala apapun di muka bumi ini. Nah, itu manfaat sedekah. Maka sedekah itu tidak usah menunggu, tadi saya katakan di awal, tidak usah menunggu kaya. Tidak usah, karena kita ini sudah ditakdirkan seperti ini. Kalau bisa kita ini, waduh kalau bisa saya itu dilahirkan dari anaknya presiden. Nggak, jangan memikirkan itu, jangan menghayal seperti itu. Kita ini hidup jadi manusia ini luar biasa. Tetapi kalau kita tidak bisa memanage kita ini sebagai seorang manusia, maka di dalam Fathul Qorib itu dikatakan bahwa al-insanu hayawanun natik. Manusia itu ibaratnya seperti hewan yang bisa berpikir. Tidak ubahnya kita ini seperti hewan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi manfaat sedekah itu luar biasa. Jadi yang terakhir ada kita diberikan umur yang panjang. Karena orang bersedekah itu adalah orang yang selalu bersilaturahmi, menjaga menjalin hubungan. Orang yang selalu bersilaturahmi, insya Allah itu akan memanjangkan umur kita di dalam suasana keberkahan yang luar biasa. Berkah kita mempunyai sekolah yang bagus, berkah kita bisa belajar dengan alat yang lengkap, berkah kita bisa belajar diajari guru yang kompeten, berkah kita bisa belajar diperhatikan oleh guru, orang tua maupun pemerintah kita. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu ini dengan baik. Kita ini harus bisa memanage waktu dengan baik. Jangan sampai waktu itu membabat habis kesempatan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan kita iringi doa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.